Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi sekian lama, udah berapa 1 tahun hampir kita tidak bersuah di dunia maya perpodcastan di SMA 1 Gunung Putih. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah baik. Bagaimana selama kemarin kan ada pandemi, sekarang ada pandemi lagi Ya. Karena ada pandemi lagi, katanya gelombang ketiga. Bagaimana pembelajaran di masa pandemi di gelombang ketiga? Karena ini diliburin lagi nih katanya. Oh, sekarang diliburin lagi ya? Kemarin sempat turun Pak ya? Iya. Sempat turun, kita udah terlena, sekarang naik lagi katanya ya. Makanya diliburin lagi ya. Ya kita mau tidak mau ya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau kondisinya tidak memungkinkan kita untuk tatap muka ya, kita udah tatap muka ya. Tatap muka kemarin. 1 bulan ya. 2 bulan 3 bulan lah. Kita dipaksa untuk daring lagi ya, kita harus siap. Kemarin kan katanya kan Delta, sekarang katanya Omicron. Oh my god! Wow! Maknya katanya udah kali terakhir. Maknya katanya. Mudah-mudahan habis ini gak ada lagi ya. Iya, kagak ada Bapakon, Iya, kagak ada Bapakon, Omikron. Iya, terakhir Politron. Iya, sebenarnya ada nggak sih itu virusnya itu? Kalau dibilang ada. Di rumah sakit ada orang penyakit. Orang sakit Iya ada. kan? Dibilang nggak ada, banyak yang pilek. Banyak yang pilek. Bagaimana tuh menanggapinya Pak Ahmad? Kadang-kadang kan ada orang ekstrim kanan dan orang ekstrim kiri. Ya. Yang tidak percaya dan ada yang percaya. Ya. Bagaimana tuh? Kalau saya sih di posisi ya, saya percayalah banyak orang ahli di Indonesia ya, banyak ahli, ada pakar kesehatan. Kalau saya sih menyikapinya ya, saya harus melindungi diri saya dan keluarga saya dan orang-orang terdekat saya dulu. Itu aja dulu yang penting. Ya, jadi kalau semua orang punya prinsip seperti itu, insya Allah pandeminya akan segera berakhir. Nah, itu mah cuma hanya apa ya? Semacam orang-orang beranggapan ini ada atau tidak ya kita. Iya. Kita kesampingkan, kita buat happy aja sekarang di podcast. Yang penting jangan tetap protokol kesehatannya dijalankan. Syariat nggak perlu kan? Syariat perlu, ikhtiar juga perlu, vaksin. Bu Beno mau kemana? Oh udah. Iya. Nah, saya mau nanya tentang Pak Ahmad. Ya, boleh. Ada yang ini apa? Ada yang penting ya? Yang penting nih. Saya mau tanya, trik rekrut Pak Ahmad sebagai guru. Kenapa sih Pak Ahmad itu pengen jadi guru? Ya, sebenarnya mah jadi guru itu jujur ya. Ya. Sebenarnya nggak ada cita-cita sih dari kecil jadi guru. Cita-citanya itu sebenarnya lebih ke tertarik ke bidang farmasi ya medis lah ya. Ya. Cuman karena memang takdirnya berkata lain, saya tidak lolos Pak. Waktu tes itu tidak lolos. Takdir apa karena uangnya kurang? Ya takdir karena uangnya kurang. Saya tes Pak di Unpad, saya tes, kemudian di ITB kalau tidak salah saya tes, tidak lolos Pak. Dan saya sampai jadi gurunya pun kecelakaan Pak. Saya Jadinya guru itu kalau bahasa Betawi kelabasan gitu kan? Kelabasannya apa Pak? Ya kecelakaan maksudnya kecemplung. Ya, kecemplung. Iya. Saya sama sekali Pak jadi guru itu benar ya, kalau jujur ya saya tidak berniat sama sekali sebetulnya, walaupun orang tua saya guru. Masa kecil Pak Ahmad seperti apa sih? Gitu. Kalau saya sih masa kecilnya ya normal lah dengan masa kecil anak-anak seusia saya ya. Nggak ada handphone zaman dulu ya. PS juga hanya orang-orang tertentu yang punya. Zaman dulu tuh ya main bola, main voli, main apa tuh yang gitu-gitu Pak? Main ya itu pancong kan ya, pancong. Beda dengan zaman sekarang Pak, mainannya handphone aja, mainnya satu tapi memakan waktu banyak gitu Pak. Orang kadang-kadang main HP, anak-anak sekarang kita lihat banyak terlupakan dengan waktu. Betul, sebetulnya itu yang nggak boleh Pak. Ya. Waktu tersita oleh HP dan tidak produktif. Tidak ada kebersamaan dengan teman yang lainnya. Kalau anak sekarang kita lihat anak-anak datang 1, 2, 3 berkumpul satu dengan yang lain ya, nggak ada pembicaraan. Iya, HP dimiringin semua. Ngumpulnya benar, ya. Reuni misalkan reuninya ya, tapi di dalam reuni itu sendiri masing-masing. Pas udah datang HP dimiringin semua. Dimiringin semua, sibuk dengan dunianya masing-masing. Ya, itu jeleknya Pak.
Tapi berbeda dengan zaman Pak Ahmad dulu. Berbeda. Zaman kita dulu mau nongkrong juga tempat nongkrongan masih jarang. Ya, zaman dulu mah yang ngaji, gitu-gitu paling. Hidupannya normal, seperti anak biasa kan. Normal. Kerjaannya belajar dan Ya, main. iya. Nah, sekarang Wah, bermain sambil belajar apa? ya bermain sambil bermain, Pak. Belajarnya kadang nggak ada. Ya, kadang nggak ada. Begitulah. Pesan ini ya buat nanti penonton ya, yang kebetulan siswa. Dulu kan belajar sambil bermain, kalau sekarang belajar sambil main-main. Main-main. Belajarnya main-main. Belajarnya main-main. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Kita membahas tentang yang viral pada saat ini. Ya, contohnya apa? Contohnya kita lihat di sosial media digembar-gemborkan bahwa MotoGP ini, MotoGP di Mandalika akan menggoncangkan seluruh dunia. Kenapa? Kita lihat dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Indahnya banget ya kan, pantainya segala rupa, macam-macam budayanya. Bagaimana pendapat Pak Ahmad? Kebetulan saya juga termasuk penggemar MotoGP ya. Ya. Dulu saya penggemarnya pembalap itu ada Mick Dohan, ada Max Biaggi, Sitik Jiberno ya. Termasuk yang sekarang baru pensiun, Valentino Rossi ya. Nah itu udah zamannya udah pensiun. Sekarang ada lagi yang baru-baru tuh ya, ada Bagnaia, betul ya Pak ya? Taruh koreksi kalau salah ya. Ada Marquez, ada Quartararo, ada Espargaro. Ya saya cukup mengikuti lah Kak untuk MotoGP. Kalau kita lihat para MotoGP ini terheran-heran dengan terkagum-kagum. Bukan terkagum satu, terheran-heran dengan budaya yang ada di Indonesia kan. Kita lihat para pembalap melihat budaya di kampung-kampung itu sangat luar biasa. Contoh ibu-ibu pembalap MotoGP asal mana tuh, Spanyol kalau nggak salah, terkagum melihat ibu-ibu bawa 5 anak. Ya, hanya ada di negara plus 62 gitu ya. Udah nggak pakai helm ya, bonceng depan belakang dan melebihi kapasitas ya. Dia di luar negeri nggak ada yang bisa aneh. Itu kearifan lokal ya. Kadang-kadang ya ibu-ibu kan kita lihat sen kanan beloknya ke kiri. Udah gitu lampu sennya ketutupan daster. Itu sampai kita lihat di sosial media orang pembalap internasional terheran-heran akan budaya kearifan lokal yang ada di Indonesia. Karena di daerahnya nggak ketemu yang seperti itu ya. Benar-benar. Jemput sekolah. Udah panjang. Naik 1, wah dia kaget. Naik 1 lagi, kaget. Naik 4 dia lebih kaget lagi. Indonesia luar biasa. Luar biasa ya. Tapi kita tetap bangga dengan negara kita. Ya, mau bagaimanapun ya Indonesia. Ya, tanah air beta. Tanah kita. Sangat luar biasa ya kan. Kita lihat bangunannya infrastruktur apa? Ya. Udah pernah ke sana Pak? Belum. Ya, kapan itu janjian kita naik kereta ke sana ya? Emang ada. Doain ya, penonton ya. Ya kali aja ada biaya. Kali ada yang mau donatur boleh. Iya, mudah-mudahan kita ke sana kita lihat. Ya, dari Nestle juga kalau mau ngasih endorsan. Tapi sangat luar biasa dengan Indonesia, dengan kaya akan alam, kaya akan dengan budaya dan kearifan lokal yang aneh-aneh kan. Orang-orang luar itu bisa melihat dengan mata. Tadinya kan lihatnya lewat televisi atau apa, sekarang melihat secara langsung. Bagaimana pendapat Pak Ahmad? Bangga sih ya. Bangga ya, kita sebagai bangsa Indonesia walaupun kita bukan orang Lombok asli ya, tapi kan Lombok tetap Indonesia. Kita bangga bahwa ternyata Indonesia itu nggak kalah indah dengan yang ada di luar negeri ya, nggak kalah indah dengan yang ada di pantai-pantai di luar negeri. Indah sekali lah. Walaupun saya pribadi belum pernah ke Lombok. Mau nggak ada anak Indonesia aneh-aneh bro. Kalau kita lihat orang-orang yang ada di Indonesia ini cukup unik dan langka. Membuat orang tercengang-cengang kadang-kadang membuat dia tertawa sendiri melihat tingkah laku masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat luar. Orang luar kan lampu merah kan berhenti. Kalau di kita jalan. Selama nggak ada yang jaga. Lampu kuning bukannya pelan-pelan, malah kencang. Aneh dengan kearifan lokal di Indonesia. Walaupun begitu, bagaimanapun Indonesia sangat luar biasa di mata luar negeri dengan aware-nya terhadap masyarakat luar. Nah, kita lihat masyarakat Indonesia di mata luar negeri seperti apa? Ya terkenal kan orang kita meramah ya pasti ya. Ramah. Murah senyum, gampang akrab dengan orang luar dan lebih apa ya?
lebih bikin orang luar itu betah ada di Indonesia. Pokoknya baik-baik lah. Kalau masalah pandemi ya kan, pandemi kan pasti kan semuanya Terimbas dari sektor olahraga. Oh iya. Wah, Ibadah juga. Sekolah. Sekarang sekolah lagi nih kan. Olahraga juga kan ribet juga. Harus di swab dulu atau antigen Atlet segala rupa. sepak bola udah banyak yang kena juga ya. Iya. Segitu atlet ya. Yang tiap Setiap hari hari olahraga. Apalagi kita kawan. Iya. Aduh. Kita lihat itu ya kan. Apakah masih bisa berjalan dengan lancar atau bagaimana? Sedangkan kita pertumbuhan ekonomi itu harus berjalan. Iya, itulah dilemanya Pak. Ya, kalau saya sih mikirnya ya semuanya harus berjalan beriringan ya. Jadi pandemi kita harapkan segera musnah dari bumi pertiwi ya. Kemudian ekonomi, olahraga, ibadah juga jalan terus. Apabila sektor dari pariwisata itu berjalan, itu kan pasti kan menambah. Ya, pendapatan. apalagi Bali itu kan selama pandemi itu udah nggak ada pendapatan dia. Karena hampir penghasilannya ya tergantung dari pariwisata. Sangat luar biasa. Saat luar biasa itu COVID ini bisa mengguncang mulai ekonomi, semua. Sosial, politik dan budaya itu bisa berubah. Entah dari budaya kita berkumpul-kumpul, kita kan kayak orang Indonesia itu nggak jauh dari kumpul-kumpul. Iya, seneng ngumpul. Bagaimana itu Pak Ahmad kalau melihat orang Indonesia yang tadi suka kumpul-kumpul, apakah tetap kumpul-kumpul dia atau bagaimana? Ya ada juga sih yang tetap kumpul-kumpul ada. Ya. Ada yang suka, kalau bahasa kita mah ada tahlilan juga ada yang tahlilan. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Yang namanya gimana dong? Itu kan ibadah ya, hubungannya langsung dengan Yang Maha Pencipta, nggak bisa dihalang-halang. Kadang-kadang gini Pak. Taruh situ. Ya. Kadang-kadang gini ya, kita ibadah kan mendekatkan diri kepada Allah ya. Adanya COVID jadi kita jadi menjauh kepada Allah. Itu bagaimana? Itu kan berarti kontradiktif antara ibadah dengan sebenarnya sedangkan kita tetap berdoa kepada Allah. Sebenarnya tidak menjauh ya. Hanya yang dibatasi itu tempatnya mungkin. Kalau dulu kan disarankan berjamaah di masjid, di musola. Kalau sekarang ya disarankan di rumah masing-masing bisa. Itu sebenarnya kalau ibadah tetap ibadah. Jangan COVID. Orang udah ditenggorokan gak harus tetap ibadah. Jangan dari itu ya. Iya. Ya walaupun ibadah juga kadang-kadang orang malas ke masjid juga. Iya. Kadang-kadang COVID juga malas ke masjid juga. Jadi dipakai alasan sekarang. Yang komentar itu ada orang-orang yang maaf ya, jarang ke masjid. Oh ini ke masjid aja dibatasin. Padahal dia sebelum COVID juga jarang ke masjid. Ya itu yang sering komentar tuh yang itu. Lucu jadinya. Indonesia kan kebanyakan netizen ya kan. Ya. Dan kejelekan netizen Indonesia itu satu. Kalau ada merasa dia terhina baik negaranya atau daerahnya langsung viral. Belum lama kan yang kasus ada suatu suku ya di Indonesia kan itu kan viral ya, bahkan udah kepala adatnya itu sampai mengancam lah itu kan. Itulah ciri khasnya orang Indonesia, mudah tersulut gitu loh. Emang karakter orang Indonesia itu ya patriarkalistiknya sangat kental dengan akar budaya. Apalagi soal agama ya. Orang walaupun dia tukang mabok tetap Islam kalau untuk membela agama pasti apalah betul. Indonesia itu padahal tukang mabok tapi kalau agamanya dihina langsung luar biasa dengan Indonesia. Itulah Indonesia ya. Indonesia sangat luar biasa yang budaya masyarakatnya yang macam-macam lah, majemuk. Kita lihat dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda bahasa kan. Saat dimungkinkan pasti ada gesekan-gesekan kecil, apalagi Indonesia kan bukan banyak kan tukang kompor daripada tukang lem. Ya itu tadi, orang Indonesia itu ramah ya, kalau di mata dunia itu orangnya ramah, menerima tamu dari luar. Tapi ada kejelekannya. Kejelekan itu satu, mudah terprovokasi. Iya, banyak tukang kompor, nggak ada tukang lem. Gampang banget memprovokasi orang Indonesia ya. Salah tulis di medsos saja bisa jadi provokasi itu ya. Dan kita cenderung banyak informasi, kita kan banyak grup ya. Di WhatsApp, di sosial media lah ya, Facebook. Dan itu berita yang berkeliaran di kita itu nggak bisa disaring, mana yang berita benar, mana yang enggak. Kita baca, udah langsung jadi perbincangan itu. Kadang-kadang ya sosmed sebagai hakim, kadang-kadang gitu kan, sosial media sebagai hakim. Itu bagaimana itu kalau kita lihat, jadi penggiringan sosmed itu sebagai hakim.
orang jadi kagak salah jadi bersalah gara-gara sosmed. Iya. Itu gimana? Ya kalau saya sih kan kita mah ada di dunia pendidikan ini ya. Ya sebaiknya netizen atau masyarakat Indonesia itu bacalah dulu beritanya, terus konfirmasi apakah berita ini benar atau tidak. Tabayun. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apapun nih kalau yang ditelan mentah-mentah mah nggak enak kan ya. Ikan ditelan mentah-mentah kan. Tapi orang Jepang bukan ikan mentah-mentah. Iya, itu beda. Itu beda. Itu namanya apa itu ya? Kalau makan ikan mentah. Sushi apa? Sushi apa itu? Udah pernah makan? Sama. Yang makannya pakai sumpit ya. Ya, kalau kita lihat Indonesia sekarang ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya. Ya. Kita kadang-kadang melihat keluarga masyarakat ya, kecil lebih susah. Makanya kita lihat ini juga. Makanya kita pandemi ini udah kita hadapi aja pandemi. Apalagi masalah sekolah Pak Ahmad itu orang tua murid kalau kita lihat banyak yang pada ribet, yang komplain, gitu. Banyak yang komplainnya karena dia jadi guru. Iya, jadi komplainnya tuh sebenarnya. Dia malah nggak betah kalau anaknya di rumah. Kalau saya pribadi sih ya di tengah situasi kayak gini ya. Saya lebih senang anak saya di rumah, jadi bisa terkontrol belajarnya. Tapi kan tidak semua orang tua seperti itu. Kadang orang tua mikirnya gini, gua udah modalin, gua yang ngajarin juga, gua yang nemenin, gua yang segala macam. Jadi mungkin itulah yang membuat orang tua juga pusing. Lihat seperti itu. Pusing gitu loh. Jadi ya, anak-anak. Ya saya juga denger. Capek nih ngajarin juga di rumah, baru berasa jadi guru seperti apa. Guru katanya nggak ngajar. Iya kan, baru berasa jadi guru. Berasa ya, segitu baru 1-2 anaknya. Kita berapa? 35. 30 satu kelas. Ya. Dalam sehari bisa ke 10 kelas, 5 kelas. Iya. Biasa. Ya mudah-mudahan ya. Ya kita kan nggak usah ngomongin pandemi lagi, kita ngomongin yang kayak hobi aja Pak. Jadi bikinin pandemi itu pusing. Iya pusing. Emang Pak Ahmad hobinya apa aja? Wah, kalau saya hobinya banyak Pak. Ya, apa sebutin? Sepak bola atau apa? Hobi. Apa lagi? Motoran? Wow, hobi. Cuma ada paling tahu Pak Ahmad itu kalau hobi apa? Apa? Main golf. Saya nggak bisa. Dan itu biayanya mahal. Nggak mampu. Kalau saya mampu mungkin hobi. Iya. Apa lagi berenang hobi? Oh, hobi. Bapak hobinya? Hobi motoran, ngeplog ya. Cewek nggak? Nah, cewek belum ini. Saya tanya baliknya. Udah punya pacar belum? Sampai saat ini saya belum punya pacar. Alasannya? Ya belum ada yang pas di hati saya. Berarti tapi kalau ada yang karakter saya itu susah banget dapetin cewek. Ya karakter bapak itu kayak apa ya, misterius ya. Kayak kentut. Dibilang ada tapi nggak ada, dibilang nggak ada gitu. Kayak kentut ya kan? Ya. Tahu kayak kelihatan, tapi ciumnya ada. Tapi bapak sudah punya nggak inceran itu yang bapak senengin gitu? Inceran sih ya. 1, 2, 3 ada sih. Tapi bapak normal kan ya? Normal lah. Mau dites, mau dilihat. Ya saya nanya bapak, tapi normal kan ya? Normal. Apa nggak kepingin buru-buru? Gua pengen lah buru-buru. Ya, terus yang jadi penghalangnya apa? Ya, kadang-kadang ya kan cinta itu harus punya rasa, ada feel ya harus. Iya. Cinta harus punya rasa. Iya, feel ya. Terus punya duit juga buat jalannya kan? Iya, kalau itu jangan ditanya Pak. Hah? Nggak ada. Ya harus ada lah. Kalau ini penuh pengorbanan kan. Saya itu menikah di usia 23. Ya, nikah di usia 23 tahun. Sekarang pernikahan saya sudah hampir 15 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya biasa ada sedikit riak-riak itu wajar dalam wajar. Kalau rumah tangga nggak ada riak-riak tuh bukan menikah namanya, itu mah temenan aja ada ributnya ya. Apalagi menikah yang 24 jam sehari ketemu kan 365 hari bersama dalam setahun kan sangat luar biasa itu. Mudah-mudahan perbincangan ini walaupun hanya sebentar dan kesannya tidak berfaedah. Emang banyak pertanyaan, sebetulnya banyak pertanyaannya. Kalau nggak salah kita lihat tadi ke pacaran muda. Emang pacaran zaman Pak Ahmad seperti apa sih kalau kita lihat? Nah ini bedanya nih pacaran zaman dulu sama zaman sekarang. Lu katanya ada SLI, ada SLJJ katanya. Nah iya, kalau dulu makanya kan kita wartel ya. Dulu nggak ada kita WA nggak ada. Kalau kita mau telepon-teleponan ya minimal kita harus
ke wartel. Kadang-kadang nengok dulu. Kadang nengok penuh enggak. Kadang kalau yang lokalan tuh ya dibatesin 5 menit. Kalau telepon lokal tuh maksimal 5 menit. Sama lihat argonya. Iya, lihat argonya kencang untuk kali kalau SLJJ. Waduh, itu 10.000 aja cuma 1 menit paling itu. Pernah ngalamin enggak? Belum pernah sih, cuma baru lihat doang. Jadi telepon umum gitu, telepon umum. Ya kalau wartelnya saya sudah pernah lihat seperti apa. Saya dulu SMA itu banyak pacar saya. Buset ya? Banyak. Ada juga playboy apa Don Juan? Enggak, saya yang ngaku, dianya enggak. Saya seneng sama dia, cuma dia enggak sama saya. Itu bukan kan boleh kan? Itu pengagum rahasia namanya. Itu namanya klaim sepihak. Bertepuk sebelah tangan. Iya. Itu bertepuk sebelah tangan. Dulu saya SMA-nya nakal. Nakal seperti apa sih kalau zaman dulu dengan sekarang kan berbeda anak nakal sekarang kan? Iya. Senakal-nakalnya orang dulu seperti apa? Tapi ini bukan untuk ditiru ya, Iya. bukan berarti ini saya mengajarkan untuk nakal ya. Ini hanya berbagi informasi supaya kisah saja supaya diambil hikmahnya. Yang buruk dibuang aja. Ya, dulu itu saya nakalnya bukan nakal yang merugikan orang ya, bukan nakal yang kalau zaman sekarang nakal itu apa sih? Misalkan mabal. Ada belajar bolos, terus apalagi itu rokok. Kalau zaman saya sekolah yang kayak gitu-gitu mah receh. Nakal yang receh ya gitu mah. Tapi nakalnya saya itu apa? Saya pernah ngerusakin lapangan basket di sekolahan. Karena apa itu? Karena saya kan suka bola. Saya minta bola ke sekolah, nggak dibeliin. Malah yang dibikinin itu lapangan basket. Itu bentuk protes apa bentuk protes sebetulnya. Ya, bentuk protes diluapkan seperti itu. Diluapkan. Jadi pas waktu jam pulang, saya sama teman-teman saya tuh pulangnya belakangan, kita hancurin itu lapangan basketnya. Besoknya dibeliin tuh. Besokannya langsung dipanggil. Kali dibeliin. Enggak, kan rusak. Besoknya langsung dipanggil oleh BK. Di sidang. Ditanya. Sidang dibeliin? Ya tidak. Anda tahu nggak yang Anda rusakin ini satunya harganya 16 juta kali 2, 32 juta. Panggil orang tua, panggil ya. Itu nakalnya yang saya rasa nakal-nakal seperti itu kan. Itu nakal demi kebersamaan. Nakal tapi bentuk protes gitu loh. Bukan nakal yang supaya dibeliin. Ya nakal kita protes supaya itu bentuk, kalau kita lihat itu bentuk pressure. Iya, cuma caranya salah. Salah. Itu. Kalau tulisannya kagak didengar ya. Jadi setelah kejadian itu dapat teguran, dapat SP, tapi ya nggak dibeliin juga sampai saya lulus. Tetap pakai bambu aja. Iya, kagak mampu. Apa kagak punya duit. Cuman saya terlepas dari itu saya anak baik-baik. Iya, jadi kagak selamanya nakal. Nakal itu demi apa kalau kita lihat tadi kan nakal bentuk suatu protes terhadap pihak sekolah karena tidak difasilitasi. Saya walaupun nakal tetap saya kalau jamnya suruh ngaji setelah maghrib, kan biasanya dulu setelah maghrib tuh ngaji gitu ya, setelah isya malam Jumat ngaji Yasin, biasa ngaji kitab kuning. Ya seperti anak-anak yang lainnya lah. Ya, tapi kan zaman sekarang itu yang seperti itu udah langka gitu ya. Bahkan kadang-kadang anak sekarang kita lihat ya lebih waktunya sholat ya masih main HP ya, kadang masih di luar. Kadang-kadang HP ini mudaratnya di anak muda lebih banyak. Terus sama guru Pak, senakal-nakalnya saya itu saya masih menghormati. Karena apa? Keberkahan itu ya. Ilmu itu biasa ya, tapi keberkahan itu yang luar biasa. Kenapa ada anak pesantren kalau cium tangan tuh sampai dibolak-balik gitu kan? Iya. Nggak ada rasa apa gimana itu ya mengharap keberkahannya aja. Ilmu itu biasa, karena keberkahan itu ilmu itu menjadi luar biasa. Dapat ilmunya tapi berkahnya nggak dapat, nggak akan bermanfaat ilmunya. Bukan begitu Pak? Benar. Itu bedanya anak sekarang sama anak zaman dulu. Masih sangat-sangat menghormati yang namanya guru. Adab dijunjung tinggi pada zaman dulu. Nggak ada dulu yang berani natap mata gurunya langsung tuh nggak ada. Kalau zaman sekarang mana tatap-tatapan? Main lirik-lirikannya. Oke. Sampai sini podcast kita pada siang hari ini. Nanti podcast ini bisa di. Oh ya, nanti podcast ini bisa dilihat di channel. Nanti ada di. Namanya apa namanya? Nanti ada. Nanti ada di bawah ya.
Mudah-mudahan yang baik boleh diambil, yang Ini jelek hanya obrolan ringan aja ya. yang jelek buang jauh-jauh deh. Ya, karena apa? Yang manfaat aja yang diambil, yang jelek buang jauh-jauh sebagai apa namanya? Meningkatkan ya. Imun. Meningkatkan. Obrolan gak jelas sebenarnya. Kalau mau ditonton silakan ditonton. Enggak juga nggak apa-apa. Gak apa-apa juga nggak apa-apa. Nggak bayar. Silakan Ini- berkomentar ya, Iya, tapi yang sopan. Netizen yang baik itu Karena kalau kita kan komentar yang jelek itu ada undang-undangnya sekarang. ITE. ITE. Kalau bahasa Betawi ITE. Ya kan? Mudah-mudahan ada manfaatnya di pertemuan podcast pada siang hari ini. Terima kasih Pak Ahmad. Request mungkin habis ini kalian request mau kita podcast tentang apa? Atas apa? Ya. Sama siapa? Pak Aceh, Sama Pak siapa lain? narasumbernya? Bisa request. Pak Kepsek, apa siapa? Ntar tentang masalah apa aja boleh. Nanti bisa Dan dipertanyaan. pertanyaannya boleh di request. Ya. Iya. Oke. Bapak, saya akhiri pertemuan pada siang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jangan Amin. tetap jaga kesehatan, Pak Ahmad jaga kesehatan. Amin, amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Ya,